Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk meliburkan sekolah selama 2 minggu bagi 1,5 juta siswa di DKI Jakarta. Pemprov meniadakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Anies mengatakan tujuan menghentikan aktivitas belajar mengajar untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Pemprov DKI memutuskan menutup sekolah, tapi di Jakarta bukan hanya sekolah, ada kursus, ada pendidikan informal, non-formal. Kami menganjurkan kepada semua. Ujian nasional dan ujian sekolah ikut ditunda dan seluruh kegiatan belajar digantikan dengan metode belajar jarak jauh. Meski tercatat penyebaran virus corona pada anak relatif kecil, namun anak-anak dapat menularkan dari satu siswa ke siswa lainnya. Tak hanya sekolah formal, Anies juga mengimbau penutupan tempat pendidikan informal dan khusus serta tempat pariwisata. Pemerintah Provinsi DKI meminta mengurangi intensitas pertemuan di keramaian. Tim Liputan, Berita 1. Ya, pemirsa, Lunch Talk membahas upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencegah penyebaran virus corona. Pemprov akan meliburkan sekolah selama 2 pekan dan menutup tempat wisata. Ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan membahas hal ini secara komprehensif dan melibatkan dinas pendidikan masing-masing daerah. Dan untuk membahasnya sudah hadir bersama kami, ini ada PLT Kepala Biro Kerjasama dan juga Humas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ade Erlaga Mastiana. Selamat siang Pak Ade, terima kasih sudah hadir bersama kami. Selamat siang. Pak Ade, kalau misalnya tadi kita dengar paketnya Pemprov DKI Jakarta dan juga tadi ada Pemprov Jateng sudah menyatakan meliburkan begitu. Dari Kemendikbud sendiri sebenarnya melihat ini seperti apa, langkah yang tepatkah atau ada hal-hal yang mestinya harus dipenuhi juga oleh daerah sebelum mengatakan ataupun meliburkan selama 2 pekan? Kita memang mengeluarkan surat edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 ya, tahun 2020. Dan di situ memang kita lebih ke arah bagaimana kita harus ketat menerapkan aturan-aturan, menerapkan imbauan-imbauan yang kita sampaikan. Contoh yang paling ketat itu misalnya kita perlu menyediakan di setiap sekolah itu alat-alat untuk melakukan pembersihan tangan ya. Lalu kalau mereka yang sakit ya itu ada misalnya sakit pilek, batuk dan lain sebagainya, sebaiknya tidak masuk sekolah ya, atau kalaupun memang masuk itu pakai masker ya. Dan juga kalau mengambil keputusan berbagai macam hal harus senantiasa berkoordinasi sama dinas pendidikan dan juga dinas kesehatan setempat ya. Jadi sebenarnya kita lebih ke arah bagaimana itu harus betul-betul ketat ya diterapkan ya di masing-masing satuan pendidikan. Itu imbauan yang kita sampaikan kepada para gubernur, para bupati dan para wali kota. Berarti ini untuk meliburkan sekolah, apakah itu juga salah satu imbauan dari Kemendikbud? Mereka membaca karena setiap daerah itu kan akselerasinya juga berbeda-beda ya. Baik. Jadi misalnya antara di Jakarta dengan di daerah-daerah lain ya tentu amat sangat berbeda. Jadi mereka mengambil keputusan semacam itu kan juga persoalan sekolah kan SD, SMP kan otoritas bupati, wali kota, lalu kemudian SMA, SMK dan sekolah khusus juga otoritas dari gubernur. Jadi kita dapat memahami apa yang misalnya mereka putuskan semacam itu. Artinya langkah yang dilakukan 2 pemerintah daerah yang kita tahu ada Jakarta dan juga ada Jateng ini sudah di Depok juga ya, kota Depok ini sudah dianggap benar seperti itu. Ya kalau soal benar kan itu kan persoalan pembinaan wilayah itu kan ada di Kementerian Dalam Negeri ya, bagaimana mereka itu berada di dalam pembinaan dalam negeri. Persoalan pendidikan memang kita membuat kebijakan-kebijakan secara nasional ya. Kebijakan itu kan sifatnya lebih ke arah POS ya, prosedur operation standar dan nilai-nilai yang perlu diterapkan di masing-masing satuan pendidikan. Jadi gitu ya. Pak Ade, bicara masa prosedur ini kan kalau kita dengarkan pernyataan dari gubernur ini akan dilakukan libur selama 2 minggu ke depan dan proses belajar mengajar akan digantikan secara online. Ini sebenarnya menjawab pertanyaan dari warga juga, proses belajar mengajar secara online ini seperti apa sebenarnya nanti? Ya,
Di kita memang di Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu ada website, ada apa namanya yang disebut dengan semacam proses belajar melalui online, namanya rumah belajar. Rumah belajar. Rumah belajar. Jadi dapat diakses secara online ya? Dapat diakses secara online, dan itu bisa, silakan guru bisa mengakses dan guru bisa memakai bahan-bahan ajar itu. Lalu juga siswa juga kalau misalnya mereka cantuman NISN, mereka juga bisa belajar melalui online. Jadi kalau guru kan pakai NUPTK ya. Baik. Jadi silahkan ya. Jadi secara online itu kalau misalnya daerah yang punya akses internet ya. cepat Kalau begitu tidak ya. ada akses internet juga kan bisa belajar bersama juga kan, atau saling ini menginformasikan. Artinya bersama dalam konteks informasi yang bisa disampaikan ya. Lalu kemudian guru juga bisa menyampaikan tugas-tugas ya. Tugas-tugas kepada siswa selama dalam waktu 2 pekan itu kan. Pak Ade, bagaimana memastikan kalau belajar online ini benar-benar dilaksanakan oleh Itu siswa? mestinya setiap sekolah itu harus punya daftar kontrol. Ya. Daftar kontrol misalnya mereka sekian lama mereka mengakses, dan kemudian ada reportnya. Ada reportnya kan bisa mereka report juga secara online juga kepada guru kan gitu ya. Berarti mereka semacam punya nomor seperti itu ya, Pak? Iya. Pak? Jadi kalau kita klik rumah belajar itu ya bisa, kalau misalnya kita belajar titik Kemendikbud.go.id itu bisa kita akses langsung. Bisa diakses. Bisa. Berarti pemerintah sudah siap begitu ya menyelenggarakan proses belajar mengajar secara online. Dan ya? memang ini sudah lama ya? belajar online melalui rumah belajar ini sudah lama. Dan itu silakan saja warga pendidikan, entah guru, entah itu siswa atau masyarakat, silakan mengakses itu. Baik, berarti kapasitas guru sudah mulai siap ya Pak ya? Iya. Tapi Kita itu, nanti akan bahas ini Pak Ade. Ya. Ini akan menarik sekali karena ini diperlukan juga kemampuan guru untuk melakukan proses belajar mengajar secara online dengan menggunakan internet yang sudah disediakan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan. Sesaat lagi pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.